perusahaannya untung rugi tetap digaji. Orang pengusaha, kita ownernya itu gajinya belakangan. Ada modal, nggak ada kemauan, modal juga akan habis. Tapi begitu kita ada kemauan, modal itu akan mengikuti. Halo, nama saya Levita Ginting Supit. Saya sendiri dari Karo, yaitu Ginting, dan suami saya Supit dari Manado. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak. Anak saya paling besar umurnya 27 tahun dan yang paling kecil usianya 20 tahun. Pada saat ini saya menjadi seorang entrepreneur, itu bergerak di dalam bidang spesialisasinya adalah franchise. Saya ada bidang F&B, bidang jasa, terus bidang yang lainnya lagi. Basic pendidikan saya adalah seorang ahli hukum, sarjana hukum. Kalau ditanya alasannya kenapa sih saya memilih fakultas hukum, karena negara kita kan negara hukum, ya. Jadi segala sesuatu tentu sesuai dengan hukum, ada aturan mainnya, dan pasti basicnya itu adalah hukum. Makanya akhirnya saya mengambil kuliah sarjana hukum. Setelah S1 saya melanjutkan master hukum. Tentu saya nggak langsung melanjutkan, saya sempat bekerja sebagai lawyer. Setelah itu saya lanjutkan master hukum dan akhirnya saya membuka law firm. Saya punya law firm bersama dengan partner-partner lainnya. Nah, setelah saya menjalani law firm, di tahun-tahun selanjutnya tuh saya pengen membuat sesuatu. Awalnya saya menjadi entrepreneur adalah saya membuka satu restoran, yaitu restoran franchise. Nah, setelah saya membuka restoran franchise, ternyata restoran tersebut berjalan dengan baik. Akhirnya dari satu restoran saya membuka 2 restoran, 3 restoran, dan yang selanjutnya. Dan setelah restoran saya juga membuka klinik kecantikan. Itu juga saya franchise-kan. Nah, jadi sampai pada saat ini saya tetap menjalankan semua lini usaha saya, dan pada akhirnya karena bisnis franchise saya berjalan dengan baik, akhirnya saya terpilih menjadi ketua franchise Indonesia. Dan bisnis franchise pada saat ini tuh lagi happening banget. Jadi bisnis franchise ini mulai berkembang itu sejak Indonesia mengalami krisis moneter, di mana banyak terjadi PHK, kantor-kantor tutup, sehingga orang yang di PHK itu uang PHK-nya mau bikin apa sih? Akhirnya mereka membeli yang namanya bisnis franchise lokal. Nah, sampai saat ini bisnis franchise lokal itu lagi direspon baik oleh masyarakat, begitu juga oleh negara-negara lainnya. Saya bangga karena apa? Karena saya sendiri membawa bisnis franchise lokal ini jadi go internasional. Seperti itu, saya bangga bahwa anak-anak bangsa ini bisa maju dan berkembang. Saya sebagai pelaku usaha franchise, saya juga sebagai konsultan franchise, saya juga sebagai ketua franchise, saya juga sebagai saya praktisi. Saya juga enggak hanya untuk diri saya juga mensupport teman-teman pelaku usaha lainnya untuk bisa maju dan berkembang, bukan hanya untuk Indonesia aja, tapi sampai dengan mancanegara. Kalau dilihat seakan-akan dalam saya menjalankan bisnis tersebut seperti nggak ada masalah. Saya mau kasih tahu, tidak ada bisnis yang tidak ada masalah. Sama dengan hidup, tidak ada hidup yang tanpa masalah. Jadi tergantung dari kitanya, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya. Seperti saya juga di dalam semua bisnis saya, bukan nggak ada masalah, pasti ada masalah. Cuman yang utama adalah pada saat masalah itu datang, saya nggak bisa hanya hanya angkat tangan aja merenungi masalah saya. Enggak, saya harus berbuat sesuatu bagaimana agar saya keluar dari masalah tersebut.
Wanita adalah sebenarnya wanita itu adalah wanita yang Wonder Woman ya, Wonder Woman. Kita bisa sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ibu, kita sebagai pimpinan di dalam bisnis kita. Itu kan akhirnya membuat kita menjadi wanita yang Wonder Woman seperti itu. Nah, menjadi wanita Wonder Woman itu kita harus kuat dong, harus tangguh. Jadi apapun masalah di hadapan kita, ya kita harus cari solusinya seperti apa. Saya mengucap syukur bahwa di saat bisnis saya juga mengalami masalah, saya dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport saya luar biasa, sehingga membuat saya bisa tetap berdiri karena support dari orang-orang yang berada di sekitar saya seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi besar, tentu kita harus memulai dulu mungkin dari kecil, dan kita harus tetap tegar di saat masalah apapun ada dalam bisnis kita seperti itu. Puji Tuhan banget ya, saya itu disupport banget di dalam berbisnis ini, selain oleh suami saya, begitu juga oleh adik-adik saya gitu. Mereka yang mensupport saya. Jadi mereka juga yang selain mensupport, mereka juga yang selalu mengingatkan saya di saat saya menjalankan bisnis itu, apa sih koridor-koridor apa yang saya harus ingat sehingga saya tidak keluar dari koridor tersebut. Saya mengerti banget bahwa tidak semua orang itu sama seperti saya yang mana disupport oleh pasangannya. Tapi intinya istri atau wanita yang berusaha adalah untuk memajukan dirinya, untuk membuat dirinya menjadi berkat buat orang banyak gitu. Karena apa? Kalau kita berusaha juga, misalnya seperti restoran saya kan memperkerjakan banyak orang. Itu kan menjadi berkat bagi banyak orang begitu. Dan talenta yang Tuhan kasih ya, pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita kan bisa bagikan buat orang banyak gitu. Jadi intinya kita berusaha, kita maju, kita sukses itu adalah untuk bisa menjadi berkat bagi orang banyak, selain bagi keluarga kita sendiri begitu. Untuk menjadi seorang wanita tangguh, tentu kan itu diperlukan beberapa hal juga yang harus kita punyai. Karena untuk menjadi seorang pengusaha entrepreneur itu berbeda dengan menjadi seorang karyawan. Kalau karyawan emang enak, perusahaannya untung rugi tetap digaji begitu. Tapi kalau kita yang namanya seorang pengusaha, kita ownernya itu gajinya belakangan, setelah seluruh karyawannya gajian baru kita bisa digaji seperti itu. Nah, jiwa seperti itu yang harus kita punya. Jiwa yang satu, tentu kita harus memprioritaskan karyawan kita, dan jiwa yang harus kuat menghadapi up and down bisnis tersebut begitu. Tentu selama masa pandemi begitu banyak pengusaha yang kena dampak, tapi dampak itu kan gak hanya kena ke kita aja, itu kan kena ke seluruh dunia seperti itu. Nah, kalau kita punya jiwa yang kuat ya, kita nggak takut gitu ya, nggak takut menghadapi hari esok. Kita percaya kok di saat kita berusaha dan berdoa, Tuhan pasti tolong kita gitu. Jadi jangan punya jiwa tempe ya, tapi jiwa yang kuat, jiwa yang mampu menunjukkan khususnya ke karyawan kita bahwa di saat kita lagi down pun kita bisa akan pulih kembali. Sejak Kartini ada di Indonesia, sebenarnya wanita-wanita tangguh Indonesia itu sudah kelihatan. Hingga pada saat ini, saya bisa kasih lihat, pejabat wanita ada, pengusaha besar wanita ada, terus penasehat yang luar biasa juga wanita ada. Semua di lini bisnis wanita ada. Artinya, kalau wanita-wanita lain mampu, kalian semua juga pasti mampu menghadapi itu semuanya begitu. Terus satu lagi, Bu, saya mau berbisnis tapi saya nggak punya modal. Dalam berbisnis, modal bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah kemauan. Ada modal, nggak ada kemauan, modal juga akan habis. Tapi begitu kita ada kemauan, modal itu akan mengikuti. Banyak cara berbisnis tidak harus dengan modal nomor satu, ya, tapi dengan kemauan nomor satu.
modal itu akan terlihat dengan sendirinya seperti itu, dan itu udah saya alami. Saya jadi tidak hanya bicara aja secara teori, tapi itu sudah saya alami di dalam hidup saya dalam saya memulai usaha. Karena dalam mulai usaha juga saya nggak langsung jreng, langsung usahanya yang gede gitu. Saya juga mulai dari usaha yang kecil. Karena awalnya saya juga takut nih kalau saya gede-gede nih nanti kalau rugi habis dong. Nah, jadi berusaha dari yang kecil, di situ kita lihat. Jadi kalau yang kecil itu pun misalnya nih tiba-tiba kurang sukses, kita kan nggak frustasi banget juga ya. Nah, kita mulai dulu yang kecil. Terus kalaupun misalnya ada yang besar supaya resikonya kecil, kita cari partner. Sehingga modalnya bisa dibagi dengan partner kita. Itu salah satu solusi untuk memperkecil resiko pada saat kita mau berusaha seperti itu. Dan menurut saya masih banyak wanita-wanita tangguh di Indonesia yang masih bisa maju dan sukses. Jangan takut katakan bahwa saya nggak mampu. Nggak ada wanita yang nggak mampu. Nggak ada orang yang nggak diberikan talenta oleh Tuhan. Tuhan memberikan talenta, tapi di saat kita tidak mempergunakan talenta yang Tuhan berikan, Tuhan akan ambil talenta itu dari diri kalian dan akan diberikan ke orang lain yang mau mempergunakan talenta itu. Seperti itu. Nah, jadi wanita-wanita tangguh, ingat tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan passion-nya kalian. Kalian mau memulai satu usaha, ingat passion saya apa ya, sehingga saya bisa serius, sehingga bisa semangat dalam menjalankan usaha tersebut.